hidup teratur sekali. Itu. Waktu dan tempat kami persilahkan Mas Brul, guru saya. Monggo. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ngeblek LED wabarakatuh. ya kelihatannya ya. Iya, ngeblek LED. Eh, bisa nih, suaranya jelas. Jelas, Mas? Pun jelas, Ah, Mas? Jelas-jelas. Iya, mohon izin perkenalkan nama saya Brur ya. Sebenarnya nama saya tuh Anton Bruri Rahmat Hidayat. Cuman karena sering dipanggil Mas Brur ya. Itu. Ya. Alhamdulillah pada malam hari ini saya diminta oleh Mas Tio untuk sharing ya. Jadi sebetulnya saya ini ya apa ya hanya berdasarkan otak-atik gatuk lah atau pengalaman pengalaman aja. Ya apa namanya? Saya di properti sebetulnya ya bilang lama ya lama, dibilang baru ya baru sebetulnya. Saya sejak 2000 saya mulai buka sebagai developer itu 2018 ya. 2018 artinya ya kurang lebih 7 tahun yang lalu lah itu. Ya 6 6 7 tahun yang lalu itu. Nah dari apa developeran ini ternyata banyak hal yang bisa saya ambil petik ya. Artinya manfaatnya, mudaratnya dan lain sebagainya ini juga banyak hal gitu. Nah mungkin karena kemarin itu saya diminta ngisi oleh Mas Tio ya, itu untuk berbagi mengenai apa Mas kemarin judulnya Mas? Sosial lingkungan ya. Sosial lingkungan dan marketing langit, Mas. Marketing langit. Oke. Nah, pada intinya gini, teman-teman semuanya, sahabat properti dari Sentolo ya. Saya juga Sentolo, Pak, gitu. Tapi sebelum di Sentolo saya pernah di PPI ya, Property Plus Indonesia. Waktu itu Pak Bambang ya, guru kita semuanya, waktu itu buka namanya Property Plus Indonesia. Nah, Property Plus Indonesia itu waktu itu Ini saya langsung. tertarik dan akhirnya saya ikut lah workshop itu. Nah, kemudian di workshop itu campnya itu kurang lebih sekitar 3 bulan kalau nggak salah, tapi maksudnya seminggu sekali. Itu seminggu sekali selama 3 bulan. Nah, itu kelasnya malam. Itu. Tapi berhubung karena itu satu masih baru banget, nggak paham banget tentang dunia properti, ya asal ngikut aja lah itu. Tapi begitu ngikut itu saya nggak mudeng apa-apa. Selesai acara, selesai workshop itu nggak mudeng sama sekali. Itu, nah, bingung mau mulainya dari mana. Karena rata-rata yang sudah mulai itu dia sudah punya bisnis, sudah punya keberanian untuk membuka itu. Padahal waktu itu saya tidak punya basic bisnis sama sekali. Itu. Nah, Mun cuman sewu, yang Mas Brul, ini mau di-share screen atau pakai slide atau mboten? bentar, saya bentar nanti masuk ke slide ya. Nanti di aba-aba ya, Mas. Ya, oke. Oke, matur Nah, nuwun. dari situ saya mencari info. Katanya properti itu bisa bisnis tanpa modal lah gitu loh. Nah, saya tuh masih terkesima itu mencari polanya itu. Alhamdulillah, saya dalam pencarian itu saya menemukan formulanya. Bahkan sampai hari ini tuh saya beberapa project yang saya lakukan itu alhamdulillah tanpa modal sama sekali ya. Tapi bukan berarti nol nol modal enggak ya. Tapi termasuk eh, pulsa bensin itu bagian dari modal juga. Tapi bukan berarti nol modal sama sekali enggak gitu. Nah, dari itu saya ada beberapa project ya, ada sekitar puluhan lah gitu yang kita kerjakan dan alhamdulillah bisa berjalan gitu. Nah, saat ini kami juga mengembangin dunia kontraktor sama agensi itu. Nah, karena kemarin saya diminta Mas Tio untuk ngisi sosial lingkungan ya sama marketing langit. Kalau pada prinsipnya gini, kalau sosial lingkungan itu kita harus mengenali dulu lingkungan di sekitar gitu loh. Jadi jangan sampai kita asal buka, jangan asal kita hanya melihat ini hot deal, ya kan.
hot deal mungkin menurut perhitungan kita atau mungkin analisa kita. Tapi itu sebetulnya bisa jadi bahaya juga gitu karena kalau kita ini nggak paham tentang pola lingkungan itu. Nah, salah satu aspek lingkungan yang perlu kita kita apa namanya kita pelajari itu yang pertama sosial lingkungan dulu. Nah, kira-kira daerah situ itu tipikal orangnya itu bagaimana? Apakah tipikal orangnya itu sering gampang cari masalah atau memang memanfaatkan aji mumpung investor yang masuk itu. Jadi perlu hati-hati itu. Nah, salah satu langkahnya yang lebih penting itu adalah kita menjajaki dulu. Etok-etok itu kita dolan di daerah situ, wedangan atau ngopi, kita lihat karakternya orangnya. Nah, setelah lihat karakter orangnya, barulah kita saat itu nego dengan pemilik tanah. Syukur kalau pemilik tanah itu orangnya rumahnya dekat-dekat situ juga. Sehingga kita bisa sampaikan ke pemilik tanah itu, kalau pemilik tanah mengatakan eh, siap mau mendukung, lah biarlah yang menjalankan sosialisasi lingkungan itu adalah pemilik tanahnya itu, gitu. Jadi sehingga orang-orang di sekitar situ tuh segen itu dan tidak berani untuk memanfaatkan kita sebagai investor dari luar, gitu. Nah, setelah kita nanti mendapatkan itu, kemudian kita hanya tinggal memupuk aja, melihat situasi kondisi. Pada intinya, ketika lingkungan itu diperhatikan, dibaik-baikin, ya itu selesai sebetulnya. Jadi enggak yang angel-angel lah gitu. Ya anggaplah kita itu ngasih sedekah lah, ngasih sedekah pada warga lingkungan. Saya pernah dijebak dengan seseorang, akhirnya saya membayar kompensasi itu lebih dari 50 juta. Itu lebih dari 50 kalau dihitung-hitung hampir 70-an mungkin itu. Tapi ya itu jadi pelajaran penting buat saya. Akhirnya dari situ saya menemukan polanya, ilmunya, biar gimana caranya itu supaya kita itu nggak boncos ketika buka proyek di awal gara-gara kompensasi. Itu. Nah, mulai dari situ saya sudah menemukan polanya. Alhamdulillah di beberapa proyek itu nggak sampai yang boncos itu nggak itu, tapi semuanya bisa dilalui dengan baik dan bahkan masyarakatnya senang itu. Karena senangnya kenapa? Karena kehidupannya menjadi naik ya stratanya, kemudian tanahnya, sekitarnya, lingkungannya juga ikut naik semua. Gitu. Jadi bukan menjadi yang mahal, bukan yang sedikit, nggak laku tuh nggak, tapi malah jadi mereka ini senang ketika ada developer masuk itu, tapi dengan catatan kita kulon nuwun ya, dengan stakeholder di situ kan ada Pak RT, Pak RW, kemudian lurah dan lain sebagainya ya kita gandeng lah gitu, kita sampaikan. Bahkan ketika kita menyampaikan itu dengan kondisi baik, mereka juga malah nawarin tanah, nawarin lokasi-lokasi lain gitu. Nah, itu salah satunya seperti itu. Nah, kemudian namun daripada itu semuanya terlepas dari teknik atau kemampuan kita, kalau menurut saya itu juga ada faktor X. Nah, faktor X itu yang perlu kita kita pelajari ya. Jadi supaya kita ini bukan asal 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 buka project enggak ya, tetapi kita pakai yang namanya pola. Nah, itu kalau menurut saya pribadi gitu. Karena apa? Ketika kita ini menggunakan pola pola X ya, pola X ini menurut saya itu lebih dahsyat dan lebih di luar dugaan kita. Itu ada sesuatu hal yang ngarahin sesuatu yang menjadikan kita ini nggak nggak membuat sulit gitu loh, nggak membuat kita ini sulit nggak, tetapi membuat kita ini lebih mudah kayak ada yang ngarahin gitu. Nah mungkin bisa dibantu slide-nya Mas, monggo sambil ngopi. Oh Mas, yuk slide-nya dibuka dulu. Ya, mengelola lingkungan sosial ya. Saya bicara hanya pengalaman aja. Mengelola lingkungan sosial itu selain kita mengelola hubungan personal kita dengan masyarakat sekitar, tapi kita juga harus menggunakan mengelola dengan lingkungan alam. Ya, di mana lingkungan alam ini kalau saya menggarisbawahi itu adalah hubungan kita dengan ilahi. Itu. Nah, kita menggunakan konsep itu hubungan kita dengan Allah itu bagaimana?
kalau hubungan kita dengan Allah itu baik ya. Jadi intinya gini, hablum minallah dan hablum minanas. Ini seiring sejalan. Kalau hubungan kita dengan Allah baik, maka hubungan kita dengan hablum minanas itu pasti juga akan baik. Tapi belum tentu juga ketika kita ini hablum minanasnya baik, tapi hablum minallahnya jelek. Itu banyak sekali yang terjadi. Gitu. Tapi kalau hablum minallahnya baik, insya Allah hablum minannasnya baik. Tapi dengan catatan hablum minallahnya ini memang benar-benar dia ini ya. Kalau nuwun sewu saya di sini banyak menggunakan bahasa-bahasa Islam ya. Itu nanti nuwun sewu dengan agama yang lain bisa menyesuaikan aja. Nyuwun ngapunten. Gitu. Karena ini saya bicara dari pengalaman saja sih. Nah, ketika hablumminallahnya ini baik, itu insya Allah hablumminannasnya akan baik. Dengan catatan, tapi harus ada catatan. Yaitu catatannya apa? Hablumminallahnya ini juga dilandasi dengan ilmu. Gitu. Tapi kalau tidak berilmu, ya hanya sebatas hablumminallah ini hanya mengejar ritual ritual ibadahnya saja. Nah, kalau ritual ibadahnya tok, ya kan, itu dia tidak akan mau untuk bersosialisasi. Tetapi kalau habluminallahnya itu dengan ilmu, ya, itu insya Allah mau untuk bersosialisasi. Ya, salah satunya apa? Yaitu seperti sedekah, seperti kita bersilaturahmi, itu adalah bagian dari habluminallah, tetapi habluminanas, tapi perintah dari habluminallah, seperti itu. Nah, di mana di sini ujung tombaknya sebetulnya itu adalah marketing langit. Ya, marketing langit order lancar tanpa jualan bisa. Ya, marketing langit itu kalau menurut saya pribadi, ya, ini yang mengatur segala-galanya. Kita bisa ketemu si A, kita bisa ketemu si B, kita bisa dapat tanah, bisa dapat modal, bisa jualan, bisa perizinan, bisa serah terima, bisa membangun, dan semuanya lah. Itu menurut saya pribadi semua itu adalah peranan dari Allah. Gitu. Seperti malam hari inilah. Malam hari ini itu kita kan tidak pernah menyangka ya panjenengan semua Zoom dengan saya ya. Dan saya juga tidak menyangka Zoom dengan jenengan semuanya. Jadi kalau bukan peranannya Allah nggak mungkin. Dan panjenengan juga kenal dengan pesantren properti ya. Ini kalau bukan peranannya Allah nggak mungkin. Maka yang harus dipahami adalah kita ini semua bisa ya. Sebetulnya kan ada 4 hal. Itu peranannya Allah itu sangat mutlak. Yaitu apa? Pertemuan, jodoh, maut, rezeki. Nah, ini semua adalah peranannya Allah gitu. Nah, cuman masalahnya kita mau memahami nggak peranannya Allah itu di dalam kehidupan kita. Gitu. Oke, lanjut Mas. Slide berikutnya. Nah, pernah kita merasa sudah maksimal ikhtiar tapi hasil belum optimal? Nah, ini. Kita itu mungkin setiap hari kita sudah berusaha semaksimal, ya kan? Ikhtiarnya, tapi kok belum optimal. Ini karena apa? Nah, faktornya banyak. Bisa jadi mungkin kita tetap harus positive thinking, positive feeling dulu. Nih kata kuncinya itu, positive thinking, positive feeling. Kalau thinkingnya sudah positif, tapi feelingnya nggak positif ya sama aja. Jadi harus dua-duanya positif. Positif pikirannya juga positif hatinya. Jadi perasaannya. Gitu. Nah, kenapa kok kita ini tidak bisa optimal? Ya mungkin bisa jadi karena hambatan-hambatan. Misalkan contohnya gini, kita ketemu konsumen nih, kita bilang, wah ini orangnya kayaknya tertarik nih. Dalam pikiran kita adalah dianya mau beli. Tapi dalam hati kita mengatakan apa? Alah, opo iso, apa ya mungkin nanti beli gitu. Ya, lihat orangnya kayaknya cuman naiknya cuman sepeda motor, motornya juga butut gitu loh. Motornya jelek gitu. Nah, hati kita mengatakan demikian gitu loh. Nah, dibawa ke dalam perasaan. Kalau sekilasnya kaliannya tertarik dalam otak kita mengatakan dia beli. Tapi dalam hati kita merasakan nggak mungkin beli. Nah, ini kan bertentangan gitu. Artinya positive thinkingnya, positive feelingnya nggak main. Nah, coba kita positive thinking, positive feeling gitu. Jadi kita masukkan di dalam perasaan. Karena apa?
di dalam hadis ya disebutkan Allah itu tergantung dari prasangka hambanya. Nah ini. Jadi ketika feeling kita itu baik, ya kan, feeling kita itu mengatakan insya Allah closing dan berdasarkan dengan data, insya Allah itu kemungkinan besar closing. Gitu. Jadi harus dengan keyakinan. Nah, keyakinan dan keberanian. Nah, loh, tapi ada juga teman saya itu nggak positive thinking, nggak positive feeling, tapi ya optimal ya closing closing gitu. Nah, ini perlu digarisbawahi. Bisa jadi dia tuh istidrot. Nah, kalau bicara istidrot berarti kan dia dilulu, dibiarkan sama Allah gitu. Nah, tetapi tidak mungkin selamanya akan seperti itu gitu. Paling mungkin kurun waktu berapa tahun toh setelah itu ya tersungkur juga. Apalagi di dunia properti ini luar biasa sekali banyak beberapa teman-teman ya kan yang menghalalkan caranya bermain di dunia properti yang dulunya sukses luar biasa akhirnya ya tersungkur juga habis-habisan gitu. Maka kita harus tetap positive thinking, positive feeling dalam segala hal, yaitu uh, mulai dari macam-macam sebetulnya. Ketemu orang itu harus positive feeling aja, gitu. Insya Allah itu mendatangkan rezeki. Nah intinya barang siapa kita berbaik-baik kepada seseorang, menyambung silaturahmi, maka di situ ada rezeki yang datang untuk kita, gitu. Lanjut Mas. Nah, mungkin kita lupa melibatkan langit dalam strategi kita. Nah, ini sering terjadi ketika kita ini sudah dapat tanah hodil, ya, wah aku yakin nih pasti nanti terjual gini gini gini, gini macam-macam gitu kan. Itu lokasinya sudah strategis ya, apalagi harganya murah nanti kita jual sekian di bawahnya kompetitor, pasti kita lebih laku, lebih cepat lebih ini. Nah, ini kita tuh menggampangkan merasa diri kita itu mampu, merasa kita itu wes isolah gampang lah gitu loh. Nah, tetapi tidak melihat, tidak memikirkan adanya faktor X. Nah, faktor X ini yang biasanya kita lupa melibatkan langit dalam strategi kita. Nah, doanya bagaimana kita ini pada Allah gitu kan. Hubungan kita pada Allah itu gimana? Yang perlu di garis bawahi bahwa Allah itu adalah sang pemilik segala-galanya. Maka ketika kita membawa Allah dalam segala-galanya, ya kan, dalam kehidupan kita, itu nanti akan ada yang nuntun. Yang tadinya mungkin kita stagnan, tidak bisa jualan itu. Akhirnya apa? Kita ini eh, bisa mendapatkan tuntunan itu. Kayak ada yang ngarahin. Kamu nanti gini, 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 gini gitu. Tuh, tapi yakinlah itu pasti ada jalannya. Selama kita itu tidak berlaku zalim. Gitu. Lanjut, Mas. Nah, apa itu marketing langit? Yaitu usaha memasarkan atau mengembangkan bisnis dengan melibatkan ikhtiar spiritual. Bukan hanya mengandalkan strategi dunia, tapi juga Allah. Itu. Nah, pengalaman saya itu ketika kita ini berurusannya dengan Allah, kita itu memuliakan Allah, kemudian menjalankan syariatnya Allah, ya kan. Apalagi terlebih-lebih kita itu mau ngurusin rumahnya Allah, ya kan. Mau ngurusin rumahnya Allah itu artinya apa ya? Kita ya memakmurkan rumahnya Allah yaitu rumah masjid itu. Nah, apalagi bisnis kita ini kan bisnis properti itu kan bisnis rumah itu kan. Bisnis tanah dan bisnis rumah itu. Maka kita ini harusnya dekat dengan rumahnya Allah, ya kan? Kalau sama rumahnya Allah aja kita tuh jauh, ya, tidak pernah nyambangi rumahnya Allah. Nah, kok kita ini membangunkan rumahnya manusia, ya kan? Jadi sungguh ironis itu loh. Kita giat membangunkan rumahnya manusia, tetapi kita tidak pernah giat membangun rumahnya Allah, gitu. Nah, ketika kita ini dekat dengan rumahnya Allah, ya, insya Allah ya, itu dalam pengembangan bisnis itu kayak ada yang nuntun gitu. Jadi tidak ada sesuatu yang sulit, itu enggak. Kalaupun hari ini kita stuck proyek kita, pasti ada jalan keluarnya. Itu. Nah, maka libatkan Allah dalam segala ikhtiar kita, gitu. Jadi ketika kita itu ketemu tanah yang bagus, ini pasti peranannya Allah. Kok kita ketemu penjual ya, penjual tanah, pemilik tanah ya, kok orangnya enak, ini pasti peranannya Allah. Jadi kita libatkan gitu.
Terus kemudian kita ngurus perizinan. Kok gampang ya ngurus perizinan? Ini pasti peranannya Allah. Jadi kita libatkan dengan itu. Kemudian kita rekrut karyawan. Ya, saya udah beberapa kali ganti-ganti karyawan ya. Itu, alhamdulillah akhir-akhir ini dapat karyawan bagus Pak. Itu karyawan bagus dan pinter-pinter dan bisa diarahin itu. Nah, saya meyakini adalah peranannya Allah itu. Jadi segala itu. Kemudian saya dapat investor, saya dapat apa permodalan ya. Itu juga menurut saya peranannya Allah. Jadi saya selibatkan Allah di dalam kehidupan bisnis gitu. Sehingga saya tidak merasa terbebani gitu. Bahkan ketika kita untuk punya hutang, ya kan, artinya hutang lahan misalkan karena di pembeliannya tidak di cash ya, di tempo ya, itu seolah-olah kita itu mau membayar pelunasan itu sudah dibantu Allah gitu loh. Kita sekali ngiklan kok nyantol, ya kan, sekali ngiklan nyantol. Ternyata Allah ngirimkan pembeli itu untuk melunasi. Seperti itu. Nah, itu sering sekali saya terjadi. Itu alhamdulillah. Itu. Bahkan ada juga saya berpikir positive thinking, positive feeling saya pengen ketemu investor. Ya, ketemu investor itu gimana caranya ya? Investor itu membiayai saya baik tanahnya maupun permodalannya. Itu alhamdulillah, Pak. Saya dapat juga seperti itu. Dan tidak hanya satu lokasi, beberapa lokasi. Jadi dimodalin tanahnya, juga dimodalin operasionalnya. Itu. Nah, ketika saya jualan, itu saya menganggap ini peranannya Allah gitu loh. Ya sudah gitu aja gitu. Jadi kita nggak merasa beban, nggak punya pikiran hutang, nggak punya pikiran macam-macam gitu. Tapi dengan catatan ya itu tadi, eh segala sesuatu kita laporkan dengan baik, ya, dengan baik kita lakukan dengan jujur apa adanya. Ya sudah, ya alhamdulillah gitu, dipercaya gitu. Gitu. Lanjut Mas. Nah, bagaimana cara kita untuk mendekatkan Allah gitu supaya Allah itu selalu berperan terhadap kehidupan kita, yaitu pendekatan spiritualnya itu harus dibangun, yaitu kita harus meyakini, yakin, sadar, tahu diri Pak. Jadi bukan hanya sekedar yakin toh, yakin, sadar, tahu diri. Artinya apa? Nek yakin wajib ya, kita harus yakin kepada Tuhan kita. Nah, sadar, artinya kita harus sadar, hati dan pikiran kita tuh harus sadar bahwa kita tuh menungso, manusia yang penuh kelemahan, penuh dengan kekurangan dan keterbatasan. Nah, kita harus sadar dulu. Oh iya, aku ki manusia itu penuh dengan kekurangan kan. Ini. Maka kita harus sadar dulu. Nah, sadar sadar diri maksudnya. Oh ya, aku ki memang bukan apa-apa gitu loh. Nah, nah kemudian eh, selanjutnya apa? Kalau kita sudah yakin, sadar, ya, tahu diri ya, kita harus meyakini bahwa namanya rezeki, sumber rezeki itu adalah miliknya Allah. Gitu. Jadi kita setiap hari itu kan sebetulnya kan gini tuh Pak, kita itu kan kerja ya. Tiap hari kerja dari pagi sampai sore bahkan sampai malam. Ya tujuannya apa? Nyari uang. Iya kan? Nyari uang untuk siapa? Untuk anak, istri, dan lain sebagainya. Bahkan juga untuk kesenangan kita. Ya, kalau Allah itu tidak menghendaki rezeki untuk kita, mau kita kerja pagi sampai siang sore malam, ya nggak dapat rezeki karena Allah tidak mengizinkan. Gitu. Maka kita bangun hubungan kita dengan Allah itu bagaimana? Kalau hubungan kita dengan Allah itu baik, ya kita yakin aja, insya Allah Allah itu memberikan rezeki. Gitu. Karena di dalam Quran pun juga disampaikan, min haitsu la yahtasib, Allah memberikan rezeki dari arah tidak disangka-sangka. Wah itu dahsyat sekali Pak. Gitu. Bahkan di dunia properti itu sebetulnya min haitsulayah tasik itu sangat berperan sekali. Karena apa? Di saat kita itu kepepet, tidak bisa bayar, ya kan? Kita libatkan Allah itu. Itu tiba-tiba tuh ada orang beli, Pak. Tiba-tiba ada orang beli, gitu. Kayak kemarin ya. Ini kan akhir-akhir ini properti luar biasa. Luar biasa tidak terjual. Sulit jualannya, gitu. Saya kemarin alhamdulillah ketika Lebaran, Pak.
Saya tuh dapat cash-cashan tuh 3 unit. Lumayan harga 250 Pak. Cash-cashan. Gitu. Mau lebaran loh gitu kan. Cara logika kan nggak masuk akal ya. Orang kan pilih lebaran ya gitu kan. Mending duitnya buat seneng-seneng sama keluarga. Ini malah dibeli propertinya. Itu harga 200-an itu. Nah ini saya menganggap ini adalah peranannya Allah gitu. Jadi bagaimana ibadah kita, doa kita, zikir kita, bahkan ngaji kita membaca Al-Quran itu bagaimana? Saya merasakan gini, Pak. Ketika saya itu powerful dalam spiritual saya, itu rezeki itu kayak dimudahkan gitu, kayak diantar gitu. Nah ini, gitu. Nah ini bukan berarti saya, ya nuwun sewu ya, saya bukan menyombongkan tidak, tetapi ini saya berbagi aja pengalaman saya. Barangkali ini bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya. Itu. Lanjut, Mas. Nah, amalan-amalan kebajikan. Nah, ini melakukan perbuatan baik seperti sedekah, silaturahmi, membantu sama bagian dari usaha mendapatkan keberkahan gitu. Nah, jadi dalam sedekah, Pak, itu kalau bisa itu sedekah itu jangan pernah hitung-hitungan. Jadi ketika pikiran kita, wah aku pengen sedekah, itu segera tunaikan, segera lakukan. Wah, kok aku punya uang 50.000, ya udah langsung aja sedekah 50.000. Itu jadi dicoba gitu loh. Nyoba, nyoba itu artinya gini, sesuatu hal yang menurut kita sulit, ya kan, kita mengeluarkan sulit, nah kita keluarkan dengan se, se- semampunya, artinya bukan semampunya ya, tapi kita coba paksakan gitu loh. Jadi ketika kita memberikan kejutan sedekah, maka Allah pun juga akan memberikan kejutan sedekah juga, gitu, ya, dan sedekah juga. Nah, maka kita ini juga sekali-kali itu kita itu bersedekah itu juga perlu perlu jor-joran lah intinya gitu. Gitu. Nah, kalau bisa sedekah itu gini Pak, saya dapat ilmu dari guru saya ya, guru saya. Sedekah yang terbaik itu ada empat-empatnya dijalankan, yaitu pertama sedekah uangnya, sedekah waktunya, sedekah ilmunya, ya, dan sedekah tenaganya. Nah, ini coba sedekahkan itu semua. Nah, saya mencoba itu, alhamdulillah, yang amalan-amalan sedekah itu bukan hanya sebatas ngasih uang tok enggak, tetapi ya uangnya, yang ngasih ilmunya, ngasih tenaganya, juga ngasih waktunya. Itu. Jadi kita dapatkan semuanya. Gitu. Nah, itu insya Allah seperti itu tuh akan mempermudah kita dalam hal urusan dunia. Tuh, apalagi saat ini kondisinya luar biasa ya, jualan properti super luar biasa, sulitnya minta ampun gitu. Minta ampun sulitnya. Nah, ini dengan ini saat ini perannya Allah tuh luar biasa, Pak. Saya meyakini bahwa perannya Allah luar biasa. Di saat orang sudah beriklan, mungkin sudah pakai ad, sudah pakai apa-apalah itu, biaya iklannya cukup tinggi, ya kan? Mungkin sudah pakai funneling dan lain sebagainya, gitu kan. Tapi perannya Allah itu yang menentukan sebetulnya. Itu. Nah, ini perlu yang kita ini merubah dalam hal amalan-amalan setiap harinya. Mungkin yang biasanya kita sholat tuh 5 waktu bolong-bolong ya, sekarang sholatnya itu mulai ditertibkan. Yang biasanya sholatnya itu cuma di rumah atau menunda-nunda, sekarang sholatnya harus di masjid dan harus tepat waktu. Itu ditambah sunah-sunah seperti tahajud, duha, baca Al-Quran, baca Ar-Rahman, Al-Waqiah itu dibaca. Itu. Nah, setelah itu mulai belajar ini, belajar baca Al-Quran itu secara tartil, membacanya dengan baik, tenang itu. Nah, saya punya pengalaman gini, Pak. Eh, saya dalam satu hari itu, kalau nggak baca Al-Quran, itu rasanya kayak ada yang hilang, kayak ada yang gundah gulana, dan membuat saya itu takut. Tapi kalau saya sehari bisa membaca 1 juz, Pak, itu. Mau ketemu preman aja saya berani itu. Karena saya merasa Pak, sudah ada power gitu. Jadi power spiritualnya itu sudah dapat gitu. Ketemu pemilik tanah ya kita nggak mungkin takut gitu. Mau ketemu investor nggak takut. Karena apa? Kita sudah ada.
rasa iman di dalam dada kita ini dan merasakan bahwa tidak ada anu apa tidak merasa kita itu gusar takut itu nggak perlu gitu ketika kita ini dalam sehari pernah kita bisa membaca dalam satu juz itu walaupun bisa dipecah-pecah ya, ya lanjut mas. Nah, keyakinan dan tawakal. Milikilah keyakinan kuat bahwa Allah akan memberi hasil terbaik atas usaha yang telah dilakukan serta bersaksi padanya. Nah, ini penting. Betul. Nah, kita ini sudah yakin tawakal, artinya kita harus positive thinking dan positive feeling, ya kan? Sudah setelah itu serahkan pada Allah. Yang penting kita sudah bermaksimalkan dalam berikhtiar. Nah, karena intinya gini loh, orang itu mau beli dan tidak beli itu adalah kuasanya Allah, bukan kuasa iklan kita. Nah, kadang kita kebalik, wah kita tuh iklannya soalnya kudu sing paling apik dan memang kita paling bagus ya di antara kompetitor gitu kan. Tapi yang namanya pembeli ya kan, mungkin sudah diiming-imingi, sudah dikasih diskon dan lain sebagainya, tetap orang juga nggak beli juga ada gitu. Bahkan tempat lain pun kadang yang tidak kita kita nyana ya, ada kok beli tempat lain itu ada juga. Tapi ketika kita ini memberikan servis dengan kebaikan ya, itu artinya itu dengan keyakinan dan tawakal ya. Andai kata hari ini kita tidak closing dengan orang itu, ya kan, ya sudah, ya kan, tidak perlu disesali karena itu dia bukan market kita, bukan rezeki kita. Nah, tapi kita yakinlah bahwa ini akan ada rezeki yang itu memang dari Allah langsung. Itu rasanya lebih nyes, lebih tenang, Pak. Gitu. Nah, lanjut, Mas. Nah, kenapa harus marketing langit? Nah, ini yang paling penting. Karena usaha manusia itu terbatas. Kita itu sebagai manusia, ini kan terbatas fisiknya, ya kan? Terbatas waktunya, terbatas pikirannya, terbatas kemampuannya, ya kan? Dan terbatas jangkauannya. Waktu kita itu hanya 24 jam dalam sehari. Maka terbatas kita. Jadi kita harus paham betul bahwa kita ini manusia dengan penuh keterbatasan. Jadi sadar diri dulu gitu. Nah, kemudian marketing lain itu adalah investasi pahala. Nah, marketing lain itu investasi pahala. Ini investasi pahala ini gimana? Gitu. Dengerin ya ya. Nah, kemudian ketika membuka pintu rezeki yang tidak terduga. Nah, ini yang sering saya alami, Pak. Membuka pintu rezeki yang tidak terduga. Itu. Dan benar-benar tak terduga sekali. Dan menghindarkan bis dari madorot. Nah, ini itu. Kemarin saya barusan seminggu yang lalu ya, tukang saya itu tak suruh bersih-bersih lokasi saya di perumahan itu digigit ular hijau. Wah, luar biasa. Saya buat kaget. Tapi saya kembalikan pada Allah itu. Alhamdulillah itu langsung tertolong dibawa ke rumah sakit besar ya. Ditolong, alhamdulillah masih hidup. Padahal ular hijau itu kan luar biasa itu bisanya mematikan ya. Seperti ular kobra, kan lebih ganas katanya itu. Masih masih sehat itu. Nah, saya meyakini bahwa itu semua karena kehendak Allah. Itu. Nah, ini itu. Oke, lanjut Mas. Nah, di dalam Al-Quran ayat 2-3 min haitsu la yahtasib ya dan barang siapa bertakwa pada Allah niscaya dia akan menjadikan baginya jalan keluar dan memberinya rezeki dengan hendak disangka-sangka. Ini ini sering banget saya yakini Pak itu. Jadi pada intinya kita itu yakin betul bahwa rezeki itu semua dari Allah. Kita bisa seperti ini karena Allah, kita bisa seperti itu karena Allah, ya kan? Nah, Allah memberikan rezeki dari disangka-sangka. Nah, ini kalau kita meyakini bahwa rezeki itu datangnya memang dari Allah, yang sang pemberinya dari Allah, dan Allah memberikan rezeki dari sangka-sangka, itu bagi siapa yang bertakwa. Ya, takwa itu ya artinya bisa menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah itu.
Maka di situ karena Allah itu sifatnya Ar-Rahman Ar-Rahim, ya kan, pengasih dan penyayang. Yang namanya orang itu kalau dikasihani berarti kan disukai Allah, ya kan. Orang itu kalau dikasih sayang ya, dikasih kemudian disayang Allah, berarti emang dia itu disayang sama Allah itu. Maka caranya untuk biar disayang sama Allah itu gimana? Ya kita harus bertakwa, menjalankan perintahnya Allah dan menjauhi larangannya. Wes itu tenang Pak itu, Pak. Gitu, sangat tenang. Jadi yang ketika misalnya kita punya hutang pun miliatan ya, itu kita lebih tenang. Gitu. Dan ndak ragu, ndak kita bingung, wah kok nanti cara bayar utangnya gimana itu. Ndak. Tetapi karena kita itu sudah bertakwa pada Allah, yaitu Allah berikan min haitsu la yahtasib, berikan rezeki tidak ada tidak disangka-sangka. Itu sering sekali itu. Nah, ini saya mengajak buat teman-teman sahabat properti Sentolo ini, yuk kita berbisnis properti itu mulai libatkan dengan Allah. Libatkan. Karena apa? Allah ini sang pemberi rezeki dan sang pemilik alam semesta ini, sang pemilik dunia ini, sang pemilik tanah ini. Gitu. Nah, yang perlu kita pahami juga, yang namanya tanah itu tidak akan diproduksi lagi. Pernah nggak bapak-bapak atau ibu-ibu ini dengar pabrik produksi tanah? Nggak mungkin ada, ya kan? Nek ada coba tunjukin pabrik produksi tanah, nggak ada. Loh itu kan ada itu reklamasi ya, beda reklamasi itu kan mindahin aja, kayak di PIK itu ya di Jakarta itu kan mindahin tanah itu kan, ditimbun gitu. Tapi kan bukan memproduksi tanah. Artinya ya tanah itu ya wes cuman itu tok itu. Maka kita harus libatkan Allah dalam berbisnis itu. Jadi jangan melibatkan permodalan, keliru Pak. Kalau mau dia bisnis properti kok melibatkan utamanya permodalan. Wah, utang nuwun sewu utang ning bangsek weh. Utang ning bangsek gue modal bisnis properti itu kan. Ya mungkin tahap awal, tahap dua, tahap tiga mungkin lancar-lancar ya. Tapi begitu tahap kelima biasanya udah batuk-batuk Pak. Gitu. Nah karena apa? Biasanya kalau dimudahkan itu akan lupa dengan Allah, ya kan? Merasa jumawa, merasa mampu. Oh, ngaku modal nganggo nganggo bank we, nganggo modal investor we gampang kok gitu kan. Nah, tapi dengan modal ini, modal yang sesungguhnya itu malah diabaikan gitu. Nah, maka hati-hati gitu. Karena Allah itu azabnya sungguh sangat pedih gitu. Di dalam Qur'an Ibrahim kan dikatakan kan, barang siapa yang bersyukur, Allah berrezeki akan menambah nikmatnya. Barang siapa yang kufur, ya kan, Allah akan berikan azab yang sangat pedih. Nah, ini hati-hati gitu. Lanjut, Mas. Hmm. Kunci kunci marketing lain itu apa? Yang pertama niat yang lurus dulu. Niatnya harus benar gitu. Jangan sampai niatnya wah aku bisnis properti niatku nanti untuk suatu hal yang negatif, suatu yang madorot, sesuatu yang eh, boleh dikatakan itu malah melanggar aturan agama. Nah, ini niatnya harus lurus dulu. Nah, niatnya itu positif atau negatif. Nah, ini hati-hati. Kalau niatnya itu sudah negatif, ya kan, ya sudah. Biasanya mungkin dia bisa sukses atau bisa gagal. Bisa sukses nggak? Bisa, ya kan. Tetapi biasanya dia tidak akan pernah lama. Mesti banyak masalah nantinya. Gitu. Tapi kalau niatnya itu positif, ya kan, disertai dengan ilmu, ya kan, itu insya Allah nanti akan langgeng, biasanya gitu. Yang kedua adalah istighfar dan banyak memohon ampun ya. Dengan banyak istighfar, ya kan, ini sebenarnya pintu rezeki. Orang kebanyakan istighfar, Pak, itu rezekinya itu mengalir. Terus dapat. Saya pernah mengalami, Pak, ini kisah nyata ya. Waktu dulu saya masih kecil, waktu kecil itu saya nggak belum bisnis properti ya. Saya itu hanya ini menerapkan konsep istighfar itu. Ini kan saat ini lagi anak-anak kecil tuh musimnya layangan ya. Itu. Jadi kalau kalau ada layangan putus itu kan diperebutkan sekampung gitu. Dulu waktu itu saya masih kecil kelas 3 SD.
musuhnya itu anak-anak besar-besar, ada yang SMP, SMA itu. Tapi saya bisa di antara sekian ratusan orang itu saya bisa meraih layangannya itu. Karena apa? Setiap ada yang putus itu saya istighfar tuh selama perjalanan saya lari itu istighfar, Pak. Nah, begitu saya loncat istighfar itu, dapatlah saya itu. Ternyata istighfar itu memang benar-benar menghasilkan ya. Nah, di situ saya melatih istighfar itu di situ, Pak. Nah, maka saya perbanyak istighfar. Alhamdulillah dari banyak-banyak istighfar itu mendatangkan rezeki. Itu salah satu melatihnya gitu. Nah, coba mungkin bagi teman-teman yang hari ini jualannya kok sulit banget ya. Nah, itu coba istighfar. Setiap saat mungkin lagi minum kopi nih. Astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. Terus gitu. Buka WA. Astagfirullah. 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 Nah, itu insya Allah nanti dapatkan. Kemudian sedekah rutin. Nah, ini sedekah rutin. Nah, sedekah rutin itu coba, Pak. Kita lakukan setiap ba'da subuh. Nanti sholat ke masjid itu raketang bawa 1.000 rupiah atau 2.000 itu masukin aja. Nah, nanti ketika hari Jumat, ya Jumat itu ba'da subuh itu coba transfer, Pak, ke orang tua, ke orang tua. Ya kalau nggak orang tua sudah tidak ada ya mungkin disodakohkan, tapi atas nama orang tua, gitu. Nah, itu dirutinkan. Raketang mau seminggu itu misalkan tiap Jumat itu katakan cuma 100.000 ya. Nggak apa-apa dirutinkan gitu. Itu insya Allah nanti rezeki dari disangka-sangka. Saya pernah terjadi Pak. Deal-dealan itu saya rasa nggak deal ya gitu. Tapi karena pagi itu saya sudah lambari dengan sedekah Pak. Itu siangnya deal. Alhamdulillah lumayan. Itu ada pekerjaan gitu. Nah, kemudian yang keempat ini doa khusus minta dimudahkan rezeki. Nah, ini doa khusus. Jadi banyak Pak doa khusus itu di hadis-hadis itu disampaikan banyak doa untuk rezeki. Kemudian tolong orang lain tanpa pamrih. Nah, ini sering-seringlah nolong orang lain, Pak, tanpa pamrih itu. Nah, anggap aja kita menolong itu kita membantu dia. Kalau membantu dia, dianya dapat rezeki ya, insya Allah kita akan dapat rezeki yang lebih besar, tapi di luar itu, gitu. Kemudian yang keenam, sholat tepat waktu dan sunnah rawatib. Nah, ini lakuin tepat waktunya. Begitu aja, ya udah selesai kita langsung sholat itu. Nah, yang tujuh yaitu jujur amanah dalam berbisnis, yaitu jujur amanah. Gitu. Nah, ini yang kita lakukan seperti itu, Pak, itu. Jadi jujur amanah dalam bisnis. Nah, kita sampaikan apa adanya. Ke investor pun kita sampaikan apa adanya. Seperti ini ada yang tutup-tutupin gitu. Oke, lanjut. Nah, marketing lain adalah dasar perlu dibarengi marketing bumi sebagai penyempurna. Gitu. Nah, marketing lain itu adalah dasarnya. Nah, artinya yang utama pertama itu adalah marketing langit dulu. Karena apa? Kita ini harus dekat dulu pada Allah yang memberi rezeki dulu yang perlu kita ini kita kita deketin gitu, kita raih dulu. Nah, setelah kita marketing langitnya baru dibarengi marketing buminya. Itu sebagai penyempurna. Ya, marketing buminya ya salah satunya kita menggunakan ilmu-ilmu yang telah diajarkan di pesantren properti. Ini luar biasa pesantren properti itu menggunakan ilmu-ilmunya update ya. Jadi bukan hanya sekedar ilmu. Bahkan ketika panjenengan sudah dapat ilmunya masih takut-takut untuk buka project gitu kan. Itu bisa pendampingan dengan pesantren properti atau mau magang di eh, tempat-tempat senior ya yang sudah buka properti itu bisa magang gitu. Bahkan beberapa waktu yang lalu kami juga menerima magang tadi anak-anak pesantren ya yang sudah lulus itu magang di tempat kami seperti itu. Nah, kita juga ajarin cara cara kalau di tempat saya yang kemarin ikut magang itu saya ajarkan ilmu marketing langit juga marketing bumi. Nah, itu memang agak agak berat itu, agak berat. Tetapi ketika itu bisa melaluinya itu insya Allah semuanya jadi mudah itu. Selama niatnya itu benar, gitu. Oke, lanjut. Nah, bisnis yang hanya mengandalkan strategi bisa tumbuh, tapi bisnis yang melibatkan sedekah dan doa insya Allah tumbuh dan berkah, itu. Jadi gini, Pak. Kembali ya,
tujuan kita bisnis properti itu untuk apa? Apakah short term ataukah long term? Nah, ini yang perlu dipahami di situ. Kalau bisnis kita ini hanya short term, ya kan, hanya ya wis lah, coba-coba berhadiah itu kan, ya mungkin bisa 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 berhasil, bisa juga gagal itu. Tapi ketika kita ini merasakan bahwa bisnis properti itu harus tumbuh dan berkembang dan dalam waktu lama, maka libatkanlah Allah supaya kita tumbuhnya berkah. Jadi ketika tumbuhnya itu tumbuh yang tidak menimbulkan masalah gitu. Eman kiranya kita ini bisnis properti gagah-gagahan biar kelihatan wah seorang developer ya duitnya oke ya kan, tanahnya oke, asetnya pirang-pirang gitu. Nah, tetapi ternyata tak melibatkan Allah sama sekali. Hanya kelihatan tumbuh itu hanya di dunia saja, tetapi tidak tumbuh secara berkah. Maka biasanya yang tidak melibatkan Allah ya kan, biasanya itu ya sudah, biasanya akan tumbuh masalah itu. Nah kita bisa lihat kok banyak sekali kok di antara nuwun sewu ya, ada beberapa teman kita bahkan senior bahkan juga pemain kelas nasional ya kan. Itu kita lihat tidak melibatkan Allah ya. Dia merasa dengan kemampuannya bahkan melibatkan kekuatan selain Allah. Itu juga tumbang juga Pak hari ini. Itu. Tapi yang kita pelan-pelan tumbuh kemudian libatkan dengan Allah ya kan. Itu insya Allah lah. Itu akan tumbuh dan berkah gitu. Itu lanjut Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, progres pembangunan Masjid Hidayatullah sekarang ini berjalan dengan lancar. Ya, eh, teman-teman semuanya, ini mohon maaf ya, ini sedikit, ini saya menceritakan aja apa yang saya lakukan ya. Saya salah satu yang ngurusi di masjid ini, bisa dibuka di masjidiatullah.com. Ya, saya punya peranan banyak di masjid ini. Saya merasakan ketika saya ngurusi masjid ini, ya ini nanti bisa diterapkan di masjidnya panjenengan masing-masing ya. Coba panjenengan juga ngurusi di masjidnya masing-masing, usahakan menjadi tokoh utamanya dalam hal untuk ngurusi A sampai Z. Itu. Nah, saya di sini juga merasakan bahwa ketika saya banyak ngurusi masjid, ya, ngurusi masjid, baik itu ngurusin jamaah, ngurusin kegiatan masjid, ngurusin ngatur masjid sampai hal pembangunan ya, itu alhamdulillah rezeki saya itu lancar Pak, gitu. Nggak dapat ini, dapat dari ini, nggak dapat dari itu, dapat dari sini. Sering terjadi seperti itu. Jadi min hausulayah tasib banget gitu loh. Dan tidak sangka-sangka. Gitu. Nah ini kebetulan di masjid saya ini sedang melakukan pembangunan, ya, perluasan masjid, ya. Ini ini kebetulan saya tuh yang bikin konsep saya, yang bangun saya, yang ngatur tukang saya, yang nyariin dana juga saya. Jadi sampai ini karyawan saya tak suruh bikin konten, Pak. Karyawan saya tak suruh bikin konten, tak suruh bikin ini. Ya, ini bagian dari bentuk CSR. Jadi dari bentuk kita itu peduli rumahnya Allah. Kalau selama ini kita tuh peduli rumahnya orang, membangunkan rumah orang, lah kita juga harus membangunkan rumahnya Allah. Nah, seperti ini. Ya, ini alhamdulillah Pak, dengan ini eh, dengan ini mempermudah kita untuk memperoleh rezeki itu. Nah, ini saat ini kita sedang pembangunan gitu. Oke Mas, cukup Mas, mungkin gitu aja materi yang kami sampaikan. Mungkin karena ini waktunya sudah jam 9 ya. Nah, waktunya masih setengah jam lagi, mungkin bisa dilanjut ke pertanyaan atau diskusi ya. Monggo gitu. Itu tadi dari Mas Bro. Selain juga eh, apa namanya profit juga keberkahan yang dicari. Bahkan kalau misalkan kita mau belajar teorinya atau di dunia cara-cara dunia diniatkan yang utama justru langitnya dulu gitu ya.
Mas Brur ya. Ya, betul. Mm-mm. Dan apa? Salah satunya melibatkan untuk pembangunan rumah Allah. Ya, Ya, jadi kalau misalkan teman-teman mau belajar untuk sedekah juga bisa hubungi timnya Mas Brur, gitu ya, Mas ya. Nanti ada nomor ininya dicantumin di chat, nggak apa-apa, Mas. Kalau ada siapa tahu ada yang tertarik mau sedekah di situ, Mas. ah, Gitu. Terus ya, ini ada waktu untuk tanya jawab karena ini sangat apa ya, bagi saya ini sangat berkesan. Ilmunya juga dalam tetapi disampaikan dengan ringan gitu ya. Monggo yang mau bertanya, 2 pertanyaan dulu monggo. Bisa langsung angkat, nandain di ini ya, pakai tangan, raise hand. Terus Mas Bro, mohon maaf kalau tadi kan yang utama adalah langit. Tapi seberapa penting sih sebenarnya peranan kalau misalkan kita harus benar-benar belajar gitu. Kalau saya tidak salah ngikutin, Mas Bro ini kan juga sangat detail, bahkan pertama-tama itu ngurus apapun itu sendiri gitu ya Mas Bro. ya, Jadi kalau eh, peran penting dari teori yang dipelajari di pesantren itu juga sangat penting berarti ya Mas. ya, sangat penting. Jadi Jadi, teman-teman kalau misalkan dasarnya adalah langit, tetapi juga harus diimbangi dengan teori-teori yang diajarkan di pesantren. Bahkan di pesantren juga diajarkan praktek gitu loh. Termasuk suatu saat kalau misalkan mau magang di tempat Mas Bro pun ya pasti beliau bersedia gitu. Insya Allah. Monggo yang mau bertanya. Ya, Bapak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Slamet. Waalaikumsalam. Monggo Pak Slamet. Jadi, Pak, eh, terima kasih atas waktunya. Mungkin saya dari kebetulan saya saat ini tinggal di Bekasi. Eh, Kami juga tentunya ikut pendidikan juga di PPI. Dan kebetulan malam ini ketemu dengan Mas Dur untuk bisa sharing sama-sama gitu. Ah, untuk pengalamannya tentang marketing bumi itu apa juga istilahnya ini tadi kan marketing langitnya yang memang dikedepankan banget gitu. Dan saya setuju banget untuk teori-teori marketing langitnya seperti itu tadi dan sepertinya mungkin kebanyakan juga kita sudah melangkah ke sana, tapi beberapa hal yang memang masih terkendala dengan marketing bumi. Mungkin sekarang cukup banyak yang memiliki atau belum memiliki sarana prasarana baik IT dan lain-lainnya, konten dan lain-lainnya. Nah ini uh, memulainya untuk bagaimana menjual ketika kita membangun sebuah perumahan itu dari mana gitu. Nah mungkin itu satu. Yang kedua tadi menyangkut juga tentang permodalan. Nah ini juga artinya ini kami kok masih sangat sulit dengan pengembangan atau developer atau pengembangan pembangunan perumahan dengan sangat minim modal. Nah itu yang Keputus Pak Slamet. Pak Slamet. Pak Slamet Supriyono keputus Pak. Mohon maaf Pak. Oh, tapi udah ketangkep ya Mas Bro? Kayaknya udah ya, ketangkep. mm, Bisa dijawab mungkin Mas. ya. Eh, Tadi kan pertanyaan marketing buminya seperti apa ya? Kalau marketing bumi sebenarnya pada intinya
sama aja Pak itu loh. Karena memang kita ini kan jualannya online dan offline ya. Itu jadi nggak bisa dipungkiri ketika kita itu tidak tahu sama sekali marketing buminya diabaikan. Nggak seperti itu. Jadi marketing bumi tetap gitu karena kita ini kan jualannya bukan jualan siluman ya, mohon maaf ya. Tapi barang yang memang memang kita harus wujudkan, harus kita perlihatkan kepada seseorang supaya orang itu tertarik gitu. Saya ada project Pak, di mana project itu saya nggak pasang baliho, saya nggak pasang rontek, ya kan. Saya cuma online aja, gitu. Alhamdulillah kemarin ya laku, cash-cashan juga gitu loh. Bahkan saya bilang ronteknya itu sama sekali nggak ada. Pernah sih masang rontek tapi ya nggak ada efeknya itu. Nah, tapi saya kejar marketing langitnya itu. Ya, saya niatkannya gini. Ya Allah, saya itu berbisnis properti. Saya itu sebagai seorang developer gitu. Nah, saya memanfaatkan tanahmu ya Allah. Dan saya bertemu tanah ini juga karena kehendakmu ya Allah. Dan saya mengolah ini menjadi sekian kapling ini juga karena kehendakmu ya Allah. Ya Allah, mohon dibantu untuk orang yang akan memiliki tanah ini dipermudah, dilancarkan, dan engkau mudahkan dalam pembeliannya. Dan saya selaku developer ya Allah, mohon diberi petunjuk dalam proses pembangunannya sehingga sampai selesai dan saya bisa menyerahkan pembangunannya ini kepada konsumen sehingga konsumen itu puas. Cuman itu aja, itu. Nah, setelah itu ya kita lakukan hal yang positive thinking, positive feeling, itu. Jadi tiap hari itu di tim kami itu selalu harus mengucapkan positive thinking, positive feeling, closing, closing. Itu. Nah, jadi libatkan Allah hati supaya Allah itu benar-benar, wah iya ini anu apa dikasih Allah itu dapat kasih sayangnya. Itu. Nah, kemudian terkait dengan modal tadi ya, modal kita nyari modal kok sulit gitu kan. Sebutnya sulit dan tidaknya tergantung dari pola pikir, Pak. Mindset kita bagaimana? Nek mindset kita ini sudah mengatakan, wah ini modalnya gede, apa ya mungkin bisa, apa ya mungkin iso gitu kan. Ya ini sebenarnya kita sudah menutup diri dulu sebetulnya. Ya kita jangan pernah pesimis modalnya. Kalau modal kecil ya tapi logikanya gini. Kalau modal kecil kemudian kita ini tidak bisa mengelolanya, ya kan, tidak bisa amanah itu baru modal kecil, bagaimana modal besar gitu kan. Maka latihan dulu, modal kecil dulu. Tapi modal kecil latihan dulu supaya kita ini bisa memaksimalkan kinerja kita, gitu. Saya dulu awal-awal pernah, Pak. Kebetulan teman teman pesantren juga sih. Teman pesantren juga karena saya lebih duluan buka ya. Kemudian dia itu pengen belajar. Aku punya uang cuman 100 juta. Bisa nggak dibantu untuk buka project? Aku bilang gini, bisa. Lah modalmu berapa? Aku cuma uang 100 juta. Ya paling melar-melarnya 150 lah itu. Melar-melarnya. Oh gitu. Akhirnya saya nego tanah, Pak. Nego tanah itu saya modal awal itu hanya 10 juta tok. Padahal nilai tanahnya itu sekitar 1 miliaran. Luasnya 5 ribuan waktu itu gitu. Tahun 2018-an. Gitu. Nah, kemudian saya bilang sama teman saya ini, kamu yakin enggak gitu loh. Ini kamu nggak yakin enggak usah gitu. Wah, aku yakin. Bismillah ya sudah. Akhirnya dari modal itu 130, jadi 100 juta itu buat buat apa? DP tanahnya. Tapi DP-nya itu diangsur ya. Kemudian yang 30-nya ngurus perizinan dan lain sebagainya itu. Nah, itu alhamdulillah Pak itu. Akhirnya saya itu bisa melunasi tanah itu dalam waktu yang sesuai perjanjian tepat. Jadi tidak sampai mundur gitu. Gitu. Nah, waktu itu saya hanya berpikir gini, permodalan ini sesuai dengan kapasitas. Kapasitas itu artinya gini, saya dimodali temen itu 100 juta, tetapi saya bisa membalikkan, memberikan keuntungan walaupun masih di atas kertas, tetapi dalam bentuk aset. Gitu. Dalam bentuk aset. Itu sudah sekian kali lipat dari permodalan itu.
Nah, dari situ saya mengembangkan lagi ke permodalan yang lainnya lagi. Itu ternyata saya dapat juga dari seseorang. Bahkan saya punya lahan itu dekat exit tol, Pak, di Karanganyar sana ya. Itu investor tuh baru sekali lihat ke lokasi, tak ajak lokasi langsung dibayar. Nilainya luar biasa. Gitu. Luar biasa. Dan itu saya masih dikasih modal untuk biaya operasional dan lain sebagainya. Gitu. Dan itu ya, ya alhamdulillah itu karena menurut saya eh, kapasitas pola pikir kita, mindset kita ya saya bangun. Yang tadinya saya tuh takut-takut, saya berusaha untuk tidak takut. Yang tadinya saya itu apa merasa pesimis, saya belajar untuk optimis gitu. Tapi bukan berarti ngawur ya. Artinya itu wis lah pokoknya wani wae, jangan gitu. Tetapi harus pakai perhitungan. Hitungannya harus matang gitu. Jadi jangan sampai kita ini merugikan orang yang berinvestasi investasi kepada kita. Itu kita jaga betul gitu loh. Karena itu bagian dari amanah. Nah, logikanya gini, ketika kita ini diamanahi oleh seseorang, berarti kan ada peranannya Allah di situ. Jadi jangan sampai kita itu mendolimi orang yang investasi kepada kita. Yang kedua, kita jangan sampai Allah itu nanti malah marah kepada kita. Loh, kamu itu udah tak kasih rezeki lewat si investor ini loh. Kamu kan tidak modal. Kamu udah tak pertemukan dengan investor ini, ya tolong dikelola ini. Jadi jangan sampai Allah mengatakan demikian. Kamu tiap hari berdoa minta rezeki ya kan. Allah memberikan rezeki dan tidak disangka-sangka lewat investor si A ya kan. Nah, tapi tolong si A ini dijaga gitu. Nah, dari situ nanti bentuk portofolio, Pak. Gitu, portofolio. Artinya kita tunjukkan laporan kita dengan mungkin investor yang lain yang akan masuk ya. Kita tunjukkan seperti ini, pola kita seperti ini. Akhirnya orang tuh trust. Begitu trust ya, akhirnya mereka ini Pak, biasanya getok tular. Oke eh, si A, si B itu orangnya gini gitu kan. Oh, nah yang si C itu jangan gini. Biasanya seperti itu. Nah, kita udah punya portofolionya. Itu sih Pak, kalau menurut saya seperti itu. Jadi masalah permodalan itu kita bangun dulu kapasitas kita dulu. Nah, dari kapasitas itu nanti menjadi portofolio. Nah, dari portofolio itu bisa menjadi bahan negosiasi kita untuk mendapatkan permodalan yang lebih besar lagi. Tapi kita harus kuat, harus pernah pernah menjalankan dengan minim modal dulu, gitu. Nah, dengan minim modal itu kalau kita bisa sukses, ya bisa berhasil, bisa amanah, yang penting amanah dulu aja. Itu nanti insya Allah akan kita bisa mengelola yang modal agak gede lagi. Dan seterusnya, gitu. Gitu. Jadi Itu jangan berpikir bahwa kita ini pengennya modalnya gede dulu gitu loh. Nah, kalau pengen modalnya gede dulu, berat gitu loh. Karena belum tentu kapasitas kita mampu. Nah, itu bahaya gitu. Gitu, Pak. itu Pak Maaf, Slamet. ya maaf untuk memperoleh investor yang saat-saat awal ini loh Pak. Mungkin teknisnya seperti apa ya Pak ya? Istilahnya supaya mereka itu trust dengan kita gitu. Ini rupanya sangat kesulitan di situ rata-rata Pak. Hmm. Makasih. Jadi gini, Pak. Ini yang pengalaman saya ya. Pertama itu kita harus membranding diri dulu. Membranding diri dulu itu artinya kita itu memang bisnis properti itu. Karena zaman sekarang ini kan eranya digital ya, digital. Jadi kalau jenengan nyari nyari saya di Google misalkan atau nyari di Facebook atau di Instagram, Blur ini pasti properti. Tuh. Nah, itu pasti properti lah. Maka dari situ kan orang itu kan melihat kita ya. Begitu melihat kita ini, oh berarti ini memang pemain properti, tidak perlu diragukan, tidak perlu ditakutkan ya. Itu. Nah, setelah itu kita tuh sebenarnya gampang, Pak. Nyari permodalan itu tadi mindset kita, feeling kita, kemudian thinking kita, ya kan? Kita tuh mau mau nyari permodalannya di mana? Nah, kalau saya yang sering saya lakukan, Pak, saya membangun silaturahmi di komunitas-komunitas. Itu. Saya ikut beberapa komunitas. Itu. Begitu saya ikut beberapa komunitas, itu memang eh,
tidak semuanya itu sejalan dengan pemikiran kita ya. Tetapi di dalam komunitas itu kita dikenal itu adalah seorang pembisnis properti. Itu dulu yang paling penting. Nah, dari situ pasti nanti ada, Pak, orang itu yang mau investasi kepada kita. Nah, setelah itu kita sampaikan proposal. Proposal kita seperti ini, seperti ini. Jadi kita harus harus detail proposalnya dan harus berani untuk menyampaikan itu. Saya beberapa waktu yang lalu itu juga ada Pak investor itu malah ada yang dari Jakarta, ada yang dari Papua, ada yang dari mana Boyolali ya itu. Itu ini saya adakan Zoom meeting seperti ini. Saya sampaikan visibility study-nya, kemudian proyeksinya saya sampaikan, aturan mainnya saya jelaskan, terus kemudian akad-akadnya saya jelaskan seperti ini. Terus saya minta untuk klarifikasi, saya minta untuk koreksi tentang akad-akad yang saya berikan gitu loh. Kamu nggak cocoknya di mana, setujunya di mana. Saya openkan gitu. Nah, kemudian bagi hasilnya berapa persen itu saya sampaikan. Nah, dari situ ketika itu realistis, orang itu pasti trust dengan kita, Pak. Itu. Ya mungkin ada juga yang orang itu baru awalan dengan kita ya, awalan dengan kita itu baru pertama kali berbisnis dengan kita. Itu bikin orangnya itu masih takut-takut, mungkin ngasihnya sedikit-sedikit dulu. Itu ya nggak apa-apa. Yang penting itu kita jalankan dulu. Tapi yang penting jangan jangan merasa kita ini pengennya dapat gede terus. Jangan. Tapi kita bangunlah dari terkecil dulu. Saya dulu juga gitu, Pak, gitu. Itu mungkin, Pak. Gitu Pak Slamet. Kita Baik. kasih kesempatan untuk yang lain, satu pertanyaan Ya. lagi. Karena ini waktu sudah mendekati jam 9:30. Satu lagi pertanyaan, monggo. Halo Mas. Halo. Pak Ali, monggo Yuk. Pak. Yuk, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buat ini narasumber Mr. Brur dan Mas Tio serta teman-teman alumni Sentolo. Perkenalkan saya Pak Ali Maskur. Kebetulan saya baru ikut kemarin tanggal 20, jadi rasanya baru sekali. Kebetulan saya juga selama ini bisnisnya bukan properti, tapi saya melihat pemanasan materi dari Pak Bambang sangat menarik, bahwa kalau kepengen kaya ya bisnisnya properti. Itu menarik buat saya. Karena memang selama ini saya dari menikah 96 bisnisnya buku terus, sementara sekarang musim digital kan memang nggak sepi. Intinya gini Mas Bro sama Mas Tio, saya punya lahan di Bogor totalnya 4,6 hektar. Kalau saya mimpinya yang 2,5 hektar buat pesantren, tapi memang saya tertarik dengan pesantren properti Pulik Pak Bambang. Kalau pesantren biasa, tahfidz, kemudian ada pesantren boarding dan lain-lain sudah terlalu banyak. Kalau saya mimpinya malah kemarin kepengen bikin pesantren bisnis lah intinya, yang mengelola agar umat Islam itu kaya. Itu aja kalau saya. Cuman saya ketika sudah ikut di Sentolo, saya tertarik dengan konsepnya Pak Bambang, pesantren properti. Kemudian saya teruskan tadi ada tanah 4,6, yang 2,5 saya mimpinya kepengen jadi pesantren, yang 2,1 itu saya kepengen buat perumahan, dan planning saya yang 2,1 itu keuntungannya nanti untuk bikin pesantren. Itu saya saja sih dasar awalnya saya tertarik untuk ikut pesantren properti, karena saya sudah niat dari tahun 2021 ya, awal setelah COVID saya di sana 2 tahun, tapi ya baru penjajakan, baru komunikasi sana sini, terus kemudian PPKM terus, akhirnya saya 2 tahun, saya balik 2022, saya balik lah 21, 22 1 tahun balik, sehingga sampai sekarang memang saya masih mimpi untuk itu. Mohon saran dan usulannya dari Bro terkait itu. Kalau saya memang yang tanah 2,1 itu sudah ada sertifikatnya, cuman yang untuk pesantren 2,5 belum. Tapi yang untuk yang untuk rencana properti 2,1,
21.000 itu sudah ada sertifikat. Tapi masih berdua dengan teman, cuman teman ini mundur sehingga saya mengelola sendiri. Waduh, ini lagi belajar dikon sendirian memang agak butuh teman, butuh partner intinya itu. Dan tanah itu kebetulan kemarin saya sudah cek ke BPN dan ke tata ruang itu memang masih hijau. Tapi memang di sana udah informasikan, Mas, ini kalau mau pengeringan biayanya per meter 40.000. Kemudian ada akses jalan dari lokasi ke jalan kabupaten sekitar 1,5. Sehingga, oh ini kok modalnya gede, modal dari mulai pengeringan, kalau saya hitung 800 juta, jalan paling juga 1 M itu kan sekitar 1,8, itu yang harus disiapkan agar lahannya itu menarik. Mungkin itu aja sementara Mas Brur untuk informasinya. Terima kasih Mas Tio dan narasumber Mr. Bur. Pak Ali itu langsung punya tanah nih, mau diminta pendapat atas keinginannya beliau ini, Mas Bur, seperti apa? Pak Ali. Jadi gini Pak Ali, kalau ini menurut saya pribadi ya, Siap. ini sebetulnya niatnya sudah bagus ya. Artinya 2,1 hektarnya mau dibikin untuk pesantren. Artinya kan untuk dakwah ya, untuk pengembangan itu. Nah, yang lainnya mau dipakai untuk perumahan. Ya, memang kita harus realistis, Pak. Realistisnya tuh gini. Yang pertama itu kita harus mau nggak mau harus ngecek perizinan dulu. Nah, zonanya tuh maksudnya apa? Kalau zonanya hijau, menurut saya jangan dipaksakan. Gitu. Karena begitu dipaksakan pun, ini kan juga resikonya kan gini, Pak. Mungkin panjenengan juga ditawarin ya per meter itu pengeringan 40.000. Nah, Ya. masalahnya itu LSD atau enggak? Kalau itu masuk LSD, Pak, ya sama aja. Mungkin hanya bisa ngeringkan tetapi LSD-nya tidak dicabut. Nah, itu lebih bahaya gitu. Ya walaupun LSD bisa diurus ya itu, ya. Tapi kan banyak hal energi yang terkuras di situ. Gitu. Kalau menurut saya mungkin bertahap dulu, Pak. Itu mungkin dari pesantrennya dulu ini dikembangkan dulu. Tinggal nanti biasanya gini, kalau suatu wilayah itu sudah ada kegiatan kemasyarakatannya, ya kan, itu nanti bisa dimohonkan. Ya dimohonkan untuk pengembangan kependudukan itu yang awalnya dari pesantren mungkin sekelilingnya ini bisa dimohonkan yang tadinya zonanya itu bisa dimohonkan jadi bisa berubah itu ya bertahap dulu itu ya kecuali kalau kita ini punya power ya Pak ya punya power itu dan juga punya finansialnya juga mungkin bisa sih seketika tetapi itu energinya luar biasa itu ya saran saya ya bertahap dulu gitu ya sambil belajar itu kalau menurut saya terkecil dulu Pak jangan langsung Siap. di gitu karena energinya itu besar yang kedua ini kan timnya juga belum terbentuk karena begitu tim ini belum terbentuk nanti luar biasa Pak. Efeknya itu bisa jadi mungkin nuwun sewu ya kita ketipu oleh karyawan kita tim kita menipu kita ini kan terus jadi ini LSD itu lahan sawah dilindungi itu nanti bisa dicek di ATR BPN ya itu ada LSD Siap. itu. Ya, Nah, ya. itu Pak itu jadi kalau saran saya untuk latihan itu dari bobot terkecil dulu lah jangan langsung besar itu. Nah, saya dulu juga gitu Pak mainnya tuh kecil-kecil dulu gitu gitu nah kecil-kecil terus setelah itu baru bisa memberanikan yang besar gitu tapi dengan perhitungan dulu gitu makanya di pesantren kan diajarin perhitungannya dulu kan diajarin dulu jadi jangan melangkah sebelum kita ini paham perhitungan dulu nek paham perhitungan kita sudah paham kemudian harus paham perizinan itu penting itu jangan mengandalkan nuwun sewu skema Pak Haji ya skema Pak Haji itu memang mengasihkan Pak itu. Nah, tapi itu banyak banyak maksudnya banyak madorotnya karena kan regulasi pemerintah ini kan diatur ya. Gitu karena banyaknya itu ini para pemain-pemain yang nuwun sewu dalam tanda kutip itu curang gitu, memanfaatkan skema Pak Haji tetapi akhirnya tidak amanah. Itu sering bahkan di Solo itu juga luar biasa kemarin. Itu terjadi seperti itu. Akhirnya perizinan itu sekarang harus detail, lengkap, tidak bisa buat main-main gitu. Efeknya seperti itu. Jadi saran saya buat teman-teman ketika mau buka project itu tolong juga
perhitungkan dulu, yang kedua dicek perizinannya. Selama itu perizinannya itu bisa memungkinkan lanjut. Tetapi kalau perizinannya tidak bisa dan banyak energi yang harus kita keluarkan, lebih baik cari tempat lain dulu. Gitu. Ya, properti itu sebetulnya kan gini, Pak. Bukan karena apa ya, kita menciptakan suatu properti, bukan, tetapi namanya bisnis itu mana yang menghasilkan. Sebetulnya kan gitu. Ya kan, karena bisnis itu mana yang menghasilkan. Nah, tadi kalau Pak Bambang bilang mau pengen cepat kaya, cepat sukses itu ya mainnya bisnis properti. Tetapi bukan berarti kita mencintai propertinya, tetapi mencintai lokasinya. Itu mencintai proses transaksi bisnisnya. Artinya itu bisa cepat atau enggak gitu loh. Kalau enggak bisa cepat ya ya sudah gitu. Ya jangan jangan dipaksakan Pak itu. Nah, banyak sekali perumahan-perumahan mangkrak itu karena dia mencintai ininya, mencintai propertinya, mencintai lokasinya gitu. Tidak memperhitungkan yaitu proses transaksi bisnisnya. Gitu, Pak. Siap, ya, ya. Itu Pak Ali, semoga Ya, bisa terima memberikan kasih. gambaran. Ya, Ya. Salam. Jadi karena waktu sudah menunjukkan jam 21.22, jadi Mas Brur saya mohon izin untuk memberikan informasi Mas dari pesantren. Jadi karena saya lihat rekan-rekan yang ada di sini adalah rekan-rekan yang sudah pernah ngikutin, jadi mohon dibantu, kita tetap akan adakan skema seperti yang kemarin, yaitu developer pemula dengan kontribusi seikhlasnya. Tetapi sebelum masuk ke sana, teman-teman yang kemarin belum mendapatkan e-book bisa masuk ke Telegram seperti yang ada di layar. Jadi bisa langsung masuk ke Telegram, kemudian nanti download di situ untuk e-booknya. Di situ selain karena tadi marketing langit itu juga harus dibarengi dengan ilmu bumi. Nah ini e-book atau buku petunjuk menjadi developer itu bisa di-download gratis bagi rekan-rekan yang sudah ikut. Bagi teman-teman dari rekan-rekan yang belum ikut, mohon dibantu diinformasikan untuk bisa mengikuti. Seperti yang Bapak dan Ibu telah ikuti bahwa tidak ada paksaan dalam program selanjutnya. Jadi kami ini benar-benar dalam artian agar tidak tersesat gitu loh. Biasanya kalau baru mendapatkan ilmu sedikit dan semangatnya luar biasa, tetapi metode pembelajarannya keliru. Hari ini sangat luar biasa dilengkapi, jadi rangkaian dunia properti sebenarnya memang harus dari niat yang baik, didasarkan kepada ilmu-ilmu langit gitu ya. Bagi yang belum tahu tentang Telegramnya, sudah kami sertakan di chat ya. Di chat itu Telegram dari Sentolo, di situ ada dokumen-dokumen termasuk e-book bisa di-download secara gratis. Sekali lagi mohon dibantu untuk rekan-rekan yang belum ikut, kami akan adakan pelatihan developer pemula untuk batch 41, kalau yang kemarin itu 40, besok batch 41 akan diselenggarakan tanggal 3 Agustus, hari Ahad, 3 Agustus 2025. Kontribusinya karena pertimbangan dan masukan dari berbagai teman maupun rekan-rekan yang belum mengikuti, kami memutuskan dan dari Bapak juga memutuskan untuk kontribusi masih seikhlasnya. Seikhlasnya dalam artian sebenarnya, jadi memang tidak ditentukan. Walaupun seikhlasnya, tentu ilmunya juga berbeda. Jadi kalau misalkan sudah mau ikut kembali ya monggo. Karena rekan-rekan tahu sendiri, Pak Bambang ketika menyampaikan materi itu tidak selalu pattern, tetapi berdasarkan peserta maunya seperti apa, beliau akan keluarkan ilmunya.
Di tanggal 3 Agustus, bagi yang datang sebelum hari Ahad, akan disediakan penginapan, dan tentu di hari Ahad itu ada konsumsi gratis. Begitu rekan-rekan, semoga bisa semakin banyak memberikan manfaat. Teman-teman juga bisa berlatih untuk bisa saling membantu, karena kaya itu bukan pada saat bisa membeli, tapi pada saat kita bisa memberi. Walaupun belum uang, tetapi kita bisa memberikan informasi tentang hal-hal yang baik. Mungkin itu untuk Mas Brur, masih di tempat Mas, closing statement. Ya, Assalamualaikum Pak Bambang. Mas Tio untuk closing statement ya. Jadi gini, ketika kita mau bisnis properti, satu perbaiki niat, ya, niat. Yang kedua, pahami ilmunya, pahami alurnya, itu. Yang ketiga, jangan gegabah ketika kita dapat ilmu, kemudian langsung diterapkan tanpa kita memperhitungkan. Itu baik itu memperhitungkan secara hitam di atas kertas maupun memperhitungkan secara hubungan kita dengan Allah seperti apa. Itu. Karena ini berkaitan juga semuanya. Ketika kita ini hubungan dengan Allah itu baik, ya kan? Kemudian kita paham konsep ilmunya, paham konsep prosesnya, ya. Kemudian kita bisa menjualnya, maka insya Allah itu akan mudah dalam hal untuk berbisnis properti. Bisnis properti itu bisa bisa menjadikan kita kaya raya, tetapi bisa menjadikan kita gagal bahkan sengsara luar biasa. Itu. Maka perlu hati-hatilah bisnis properti, jangan sampai kita hanya tergiur semangatnya saja, tetapi tidak memperhitungkan proses-prosesnya. Gitu dari saya dan mohon maaf bila dalam penyampaian hari ini, malam hari ini banyak kurangnya, banyak kesalahan dalam mungkin tutur kata, tindak tanduk, atau mungkin penyampaian saya yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu semuanya. Saya mohon maaf yang besar-besarnya. Mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya yang bisnis properti, mudah-mudahan sehat selalu, banyak rezekinya, dan Amin. mudah lancar proyeknya. Itu. Amin, Terima kasih. amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berbarengan dengan closing statement dari Mas Brur tadi, kita doakan Mas Brur proyeknya lancar, sehat selalu, sehingga tetap bisa berbagi dengan rekan-rekan semuanya. Itu untuk malam ini, kita jumpa kembali di pelatihan tanggal 3 maupun Selasa minggu depan yang insya Allah dengan pemateri-pemateri yang tidak kalah hebatnya. Akhir salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagian dari ASPRUNAS, Asosiasi Perumahan dan Pemasaran Perumahan Nasional. Nah, diharapkan alumni psikologi ini ini kita kumpulan orang-orang yang kurang bahagia developer. Satu-satunya pesantren di dunia, mau tangan
Besok pulang dari sini, saya yakin kata Allah ya, karena disinilah tempat berkumpulnya orang-orang baik. Ketika kehilangan itu jadi goyang, karena kita pulang ke rumah nggak ada perenungan, nggak ada apa. Kita pulang ke rumah nggak jadi patung, cuman jadi patunggon, nggak jadi kalungguhan, nggak jadi kedudukan. Nanya apa? Apakah Nabi Adam punya wujud? Ya,